akhir hayat kita masing-masing dalam hidup menurut garis sunnah yang dia ajarkan, dan kita mengharap termasuk orang-orang yang akan memperoleh syafaat dari Allah dengan permohonan doa syafaat ini sampaikan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti yang dimintakan pada saya, kita ingin melanjutkan pengajian dari tafsir Al-Quran ini. Pada tanggal 10 Mei yang lalu kita mengkaji tentang surat Abasa, surat yang ke-80. Kita sudah sampai pada ayat 10. Sekarang kita lanjutkan pengajian surat Abasa ayat 11. Kita selesaikan saja surah Abasa ayat 11 sampai dengan terlalu panjang. Surah Abasa ayat 11 sampai ayat 23. Mohon dibuka surah Abasa, surat yang ke-80. Dah ketemu Bapak Ibu? Kita baca surah Abasa, surah yang ke-80, ayat 11 sampai 23. Mari kita baca bersama ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla innaha tadhkirah faman syaa'a dzakarah fi suhufin mukarramah marfu'atin mutahharah bi aidi safarah kiramin bararah qudilal insanu ma akbarah min ayyi syai'in khalaqah min nutfatin khalaqahu wa qaddarah thumma as-sabila yassarah thumma amatahu fa aqbarah thumma idza syaa'a ansyarah kalla lamma yaqdi ma amara. Sadaqallahul adzim. Silakan, ada yang terjemahkan? Kali-kali jangan bersyukur pada Allah itu. Maka manusia akan mengaku, sebab dia akan melakukannya. Dalam sikap-sikap yang memuliakan Allah, yang didikan dan tangan para utusan malaikat yang mulia lagi berbakti. Celakalah manusia, alangkah syukurnya dia. Dan apakah dia Allah menciptakannya? Dari sekalian tsunami, dia menciptakannya lalu menentukan. Kemudian jalannya dia sudah. Kemudian dia mematikannya lalu menguburkannya. Kemudian jika dia mendekati, dia mematikannya kembali. Kali-kali jangan begitu. Dia mengaku belum melaksanakan apa yang dia mau. Ya, jadi inilah ayat-ayat surat Abasa yang dulu pada bagian pertama sudah kita bahas. Saya ingin mengantarkan lebih dulu begini hadirin. Salah satu cara kita untuk memahami isi Al-Quran ini secara keseluruhan, kita bisa mengatakan
bahwa Al-Quran itu ada 3 hal yang dia minta, yang Allah kehendaki supaya kita dapat memperoleh satu manfaat yang besar dari Al-Quran. Tema utama dari Al-Quran itu ada 3 hal. Dibolak-balik ayat seluruhnya itu akan selalu kembali pada 3 persoalan. Tema pertama adalah masalah iman. Iman itu akan selalu berhadapan antara iman dan kufur. Iman berhadapan dengan syirik. Iman berhadapan dengan nifaq. Itu iman. Jadi kalau kita beriman selalu nanti lawannya yang kita harus menghindar itu adalah soal syirik, ya, soal kafir, dan kemudian soal nifaq. Itu yang diulang-ulang terus itu dalam Al-Quran. Soal iman nanti akan terurai dengan apa yang dikatakan Rasulullah SAW dalam apa yang kita sebut namanya dengan rukun iman. Ya kan? Percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat, percaya kepada kitab suci, percaya kepada nabi, percaya kepada akhirat, percaya kepada takdir Allah yang baik dan yang buruk. Akan selalu itu isinya masalah-masalah terkait dengan iman. Bukanlah ayat sembarangan pun akan ada sentuhannya dengan soal iman. Lalu kalau kita sudah beriman, kita sudah bertauhid, kita jauhkan segala persoalan-persoalan terkait dengan syirik, kita lepaskan akal pikiran kita dari belenggu-belenggu syirik yang akan menyebabkan kita itu menjadi mundur, menjadi tidak menjadi terlalu banyak beban yang harus kita pikul karena berbagai macam kepercayaan, khurafat, tahyul, bid'ah dan sebagainya. Maka lalu kita disuruh yang kedua amal. Amal itu bisa juga kita sebut namanya ibadah. Kalau ibadah itu kita bedakan ibadah umum dan ibadah khusus. Ibadah umum segala apa saja yang Allah izinkan kita mengerjakan dalam rangka taqarrub, mendekatkan diri pada Allah sebagai konsekuensi dari iman yang kita sebut tadi. Atau kalau kita sebut namanya amal. Amal dalam arti apa saja Allah izinkan kita lakukan, dan lebih utama lagi dari itu adalah ibadah khusus seperti sholat 5 waktu yang barusan kita kerjakan, yaitu sholat subuh tadi. Nah, itu seluruhnya. Nah, penerangan tentang masalah amal ini, itu kata-kata amal itu ada ahli tafsir mengatakan tidak kurang dari 500 kali soal amal itu disebut oleh Allah. Bagaimana amal itu dapat kita kerjakan yang sebaik-baiknya. Dia berluakum ayyukum ahsanu amala. Allah jadikan kamu hidup di dunia ini supaya kamu diuji oleh Allah setiap saat, setiap hari. Siapa di antara kalian yang beramal dengan sebaik-baiknya? Untuk bisa beramal, manusia diberi Allah berbagai kunci-kunci pengetahuan, informasi berharga dari Al-Quran dan dari hadis Nabi tentang apa yang harus kamu kerjakan supaya kamu dapat mengukir, membina, mencapai kehidupan dunia yang hasanah dan akhirat yang hasanah. Itu amal semuanya. Yang ketiga apa? Yang selalu juga dikatakan dalam Quran apa? Soal akhlak. Akhlak akan selalu bicara mengenai hal-hal yang memang Allah koreksi umat masa lalu. Selain daripada masalah syirik, nifaq, dan masalah yang terkait dengan keimanan tadi, Allah bongkar segala persoalan-persoalan yang terkait dengan kehidupan kita sehari-hari. Bacalah misalnya wailul lil mutaffifin alladzina idza qalu 'alan nasi yastawfun
Wa idza wazanuhum au wa idza wazanuhum yuksirun, ya. Itu segalanya itu adalah terkait dengan masalah akhlak. Bagaimana perilaku-perilaku manusia-manusia yang zalim, manusia yang takabur, sombong, manusia yang hasad. Itu cerita demi cerita yang terdapat dalam Al-Quran. Bagaimana kesombongan Firaun, bagaimana zalimnya Raja Namrud, bagaimana terjadinya berbagai perbuatan-perbuatan umat Nabi Lut, Sodom. Itu akan berulang terus sejarah manusia seperti itu. Jadi hadirin, kalau kita berangkat dengan 3 kerangka tadi itu, yaitu iman, amal, dan akhlak. Kalau kita benar-benar menjalankan itu menurut apa yang dikatakan Allah dan sunnah Rasulnya, insya Allah kita akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Dan itulah yang menyebabkan kemajuan umat Muslim pada masa-masa lalu. Pada masa kejayaan Islam di Eropa, di Andalusia, di Spanyol, di Persia, di Mesir, di mana saja, di India, itu akan selalu bertitik tolak tiga hal. Kalau tiga-tiganya itu kita langgar, banyak terjadi perbuatan syirik, bid'ah, khurafat, banyak terjadi manusia melalaikan ibadah, tidak lagi mau taat menjalankan ibadah, sudah tidak mau lagi sholat Jumat misalnya, tidak lagi puasa Ramadan, atau barangkali banyak terjadi penyimpangan perbuatan asusila. Pada saat itulah terjadi kehancuran. Saya kutip lebih dahulu hadirin untuk yang ketiga ini, persoalan pelanggaran terhadap akhlak. Dalam hadis Bukhari, hadis yang ke-80, Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as-sadiqul amin, yang selalu benar ucapannya, as-sadiqul masduq, yang selalu dibenarkan. Nabi mengatakan begini, inna min asyratis sa'ah ayyurfa'al ilmu wa sasabbata al jahlu wa yashrabal khamru wa yadhharu zina wa yadhharu zina. Kata Rasulullah, tanda-tanda kehancuran itu as-sa'ah, tanda-tanda terjadinya kehancuran itu semuanya ini di bidang masalah yang disebutkan Nabi. Pertama, ayyur fa'al ilmu. Ilmu itu sudah diangkat oleh Allah. Dalam syarah hadis yang disampaikan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, apa arti ilmu itu diangkat oleh Allah? Yaitu Allah telah mewafatkan para ulama, para kiai, para ustadz, mereka-mereka yang rajin, yang kokoh, yang istiqamah menyampaikan isi Al-Quran dan Sunnah Nabi. Itu makin lama orangnya makin berkurang. Mungkin banyak para ahli, para sarjana, para macam-macam makin berkembang ilmu, tapi kalau tidak menuju kepada, tidak menerangkan isi Al-Quran dan Sunnah Nabi dengan baik dan benar, dengan istiqamah, terbuka secara ilmiah, itu tanda akan terjadi kehancuran. Yang kedua apa? Nabi mengatakan, wa yathbatal jahlu, telah terjadi kejahilan di mana-mana. Nabi menyebutkan terjadinya kejahilan. Jadi ada yang menyebut wa yuthbatal jahlu. Wa yuthbatal jahlu, dalam hal ini terjadi apa ya? Kalau kita bahasa kita sekarang ini Pak,
terjadi pembodohan massal. Terjadi pembodohan massal. Secara masif manusia ini tidak tahu hakikat kebenaran sesungguhnya. Saya menyimpang sedikit. Beberapa waktu lalu dalam sebuah seminar yang saya disuruh jadi moderator di di NTT, di NTB di Lombok. Itu di salah saya memberikan ceramah itu seorang pastor, seorang yang ahli filsafat, bicara mengenai masalah moral dan sebagainya. Berbisik dengan beliau apa? Sekarang kita mungkin mendapatkan banyak keuntungan dengan media sosialnya. Semuanya serba gampang sekarang. Apa saja kita bisa tanya kepada AI, artificial intelligence. Ketahuilah katanya, mari kita sadar, AI ini dia sifatnya mengaduk-ngaduk emosional kita, perasaan keinginan tahuan kita, tetapi dia tidak peduli dengan apa itu benar atau salah. Apa saja disiarkan, yang penting dengan menyiarkan WA atau video segala, orang lalu merasa terasa untuk tahu. Tapi dia sama sekali tidak bicara, tidak mempedulikan soal benar atau salah. Benar apakah ini berita hoax atau berita yang benar, tidak perlu ada validasi dan sebagainya. Itulah yang dikatakan kejahilan itu sifatnya sudah masif gitu ya. Jadi Nabi sudah mendahului soal yang terkait dengan kehancuran itu. Jadi kita. Yang ketiga, Nabi mengatakan apa? Wa yashrabal khamr. Jadi wa yashrabal khamr. Masyarakat sudah ramai-ramai mengkonsumsi miras, minuman keras. Zaman Nabi disebut namanya khamar, memabukkan. Udah, lihatlah sekarang di mana-mana hadirin, dengan berbagai aturan melarang terjadinya konsumsi miras, tapi tetap berjalan dan itu akan merusak akal pikir. Yang keempat, wa yudhhar zina. Perbuatan zina dilakukan terbuka di mana-mana. Dan itu dilakukan oleh masyarakat ramai-ramai tanpa merasa risih lagi. Tidak hanya zina, sekarang juga ada LGBT gitu. Jadi benar apa yang asumsi yang kita kemukakan tadi, bahwa kalau bangsa itu hancur, yang pertama untuk menghancurkan sebuah bangsa yang dirusak lebih dulu apa? Akhlaknya. Dijauhkan dia dari prinsip-prinsip ketuhanan yang Maha Esa itu menurut aturan konstitusi kita. Juga ditambahkan Pak, sekarang masyarakat Eropa yang dulunya berbasis Kristian, apakah Katolik atau Protestan, itu mereka sudah tidak yakin lagi sepenuhnya dengan adanya ketuhanan menurut ajaran gereja. Sekarang masyarakat itu agnostik, masyarakat yang yakin ada Tuhan tapi tidak beragama. Itu juga akan menular pada kita. Udahlah kita bertuhan saja, tidak usah kita terikat dengan agama. Terjadilah campur aduk antara satu agama dengan agama lainnya. Coba. Jadi dengan demikian saya mengantarkan ini semua Pak, untuk surat Abasa ayat 11 yang kita baca tadi. Setelah Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang masalah teguran pada Nabi mengenai Nabi tidak menghormati orang tua yang ingin orang buta, orang miskin yang datang hendak belajar pada Nabi, lalu Nabi tidak mengacukan, turun ayat Abasa wa tawalla. Artinya itu persoalan akhlak, karakter. Kalau persoalan karakter tidak ditaati, tidak dihormati, itu bahaya. Maka karena itulah dalam ayat 11 disebut kalla innaha tazkirah. Jangan sekali-kali kita melanggar aturan-aturan
kehidupan dari segi dimensi akhlak. Karena pelanggaran terhadap dimensi akhlak itu bisa membawa kita hancur. Jadi, oleh karena itulah di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, janganlah kalian itu mengabaikan, merendahkan derajat manusia yang kita ceritakan pada masa lalu. Mentang-mentang Abdullah bin Umi Maktum itu seorang yang buta, tapi hatinya bersih, ingin belajar. Jangan engkau sepelekan, jangan engkau remehkan dia ya Muhammad. Itu contoh ya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan teguran kepada Nabi dan semuanya kepada kita karena soal kebersihan akhlak. Kebersihan hati nurani tidak terkait dengan derajat manusia dalam tatanan sosial. Kalla innaha tazkirah. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah teguran. Allah mengingatkan masalah orang beriman itu akan menghormati derajat kemanusiaan, menghormati pelajaran-pelajaran yang disampaikan dalam Al-Quran. Kenapa Allah sebutkan kemuliaan Al-Quran itu? Di dalam ayat berikutnya berturut-turut, fi suhufim mukarramah. Al-Quran itu pelajaran-pelajaran mengenai tazkirah itu disebutkan Allah di dalam ayat-ayat tadi itu. Oh ya, ayat 12-nya faman syaa'a dzakarah. Barang siapa yang mengambil tazkirah, pelajaran dari Al-Quran, tentu dia akan mendapatkannya. Baca nanti pada ayat 12-nya itu. Allah sebutkan pada ayat 12, maka barang siapa menghendaki, tentulah dia akan memperhatikan isi Al-Quran. Barang siapa yang ingin mendapatkan pelajaran akhlak, perbaikan moral, itu bacalah Al-Quran. Banyak sekali soal-soal akhlak yang disebutkan Allah dalam berbagai ayat dan surat. Maka di masjid ini juga demikian hadirin. Ke masjid ini selain dari kita salat, itu juga ke masjid itu adalah dalam rangka memperbaiki akhlak. Dalam Quran disebut namanya tathhirul qulub. Fihi rijalun yuhibbuna ayyatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Di masjid itu terdapat sejumlah orang, para jamaah maksudnya, orang-orang yang mencintai, menyukai bahwa dengan beribadah, dengan zikir, dengan doa, dengan membaca Al-Quran, dengan belajar agama, dengan ta'lim, itu dia ingin mendapatkan kebersihan hati. Yuhibbu ayyatahharu. Fihi rijalun yuhibbu ayyatahharu. Wallahu yuhibbul mutahhirin. Allah mencintai orang-orang yang suka membersihkan akhlaknya, membersihkan akhlak yang bersumber dari hati nurani manusia. Itu Pak. Jadi ingatlah bahwa di dalam masjid ini terjadi proses purifikasi. Kita sedang membersihkan diri kita dari akhlak yang tercela. Yang kalau ada kata akhlaknya tidak baik, kita juga tidak bisa mencerminkan hidup kita yang sempurna secara Islam. Bisa saja orang imannya baik, benar, bagus, bersih, amalnya, ibadahnya bagus, baik, tapi akhlaknya bermasalah. Itu juga banyak. Siapa saja Pak? Soal akhlak belum tentu orang ilmunya dalam, ilmu agamanya bagus, tapi akhlaknya belum betul-betul puji. Karena itulah semua orang dalam masjid harus menempatkan dirinya sebagai orang yang sedang membersihkan hatinya dan sucikan jiwanya.
Itulah sebabnya kedatangan Nabi itu adalah untuk mensucikan jiwa manusia, membersihkan hati. Kenapa demikian? Karena disebutkan dalam ayat ini beberapa ciri dari Al-Quran. Fi suhufim mukarramah, lembaran-lembaran yang dimuliakan. Marfu'atin mutahharah. Lihatlah itu terjemahnya, marfu'atin mutahharah. Ya, yaitu yang ditinggikan, yang disucikan. Makna yang ditinggikan, yang disucikan itu apa? Rafi'atul qadri illallah. Al-Quran itu tinggi sekali nilainya, kualitasnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena dia adalah kalamullah mutahharah. Yang disucikan itu apa? Munazzahatun la yamussuha illal mutahhar. Dia adalah disucikan, tidak ada yang menyentuh Al-Quran yang terdapat di Lauh Mahfuz itu, lembaran yang suci itu, tulisan yang suci di Lauh Mahfuz itu, kecuali para malaikat yang disucikan. Jauh dari jangkauan syaitan, dari orang-orang kafir. Dan bahkan juga Allah jamin Al-Quran itu. Allah menjamin Al-Quran itu tetap suci, tetap bersih. Tidak bisa didistorsi, tidak bisa diobok-obok oleh manusia yang jahil, tidak bisa. Ya, Allah memberikan jaminan bahwa Al-Quran itu bersih dari tangan-tangan kotor manusia. Berbeda dengan kitab suci sebelumnya. Kitab suci sebelumnya sudah banyak ditahrifkan, didistorsi oleh orang-orang Yahudi. Mungkin juga kitab suci Injil juga sudah didistorsi oleh tangan-tangan jahil manusia. Karena itulah Allah memberikan jaminan bahwa Al-Quran ini, Allah menjamin tidak akan terjadi semacam itu. Jadi itu sebabnya kita yakin bahwa tidak akan terdapat di dalam Al-Quran itu sesuatu kekurangan, sesuatu ajaran yang keliru, sesat, tidak ada. Tidak mungkin Allah satu kata pun akan membawa kita menjadi sesat. Malah justru membawa maju peradaban manusia bisa tinggi kalau kita tetap berpegang dengan pengajaran Al-Quran. Bi'aidi safarah, di tangan para safarah. Safarah itu bahasa modernnya delegasi, duta, bukan delegasi, duta. Malaikat Jibril itu adalah duta Allah, menyampaikan perkabaran langit, menyampaikan isi firman Allah kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Menyampaikan wahyu kepada para rasulnya, yang terakhir kepada Nabi Muhammad, untuk disampaikan, ditablighkan kepada semua manusia. Malaikat-malaikat yang disebutkan kiramim bararah, malaikat-malaikat yang mulia di sisi Allah. Kiramnya apa? Kiramun anil ma'asi, malaikat yang tidak pernah menyentuh perbuatan salah, perbuatan durhaka. Wa yaf'aluna ma yu'marun, malaikat semata-mata mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Malaikat yang senantiasa taat, bertakwa kepada Allah. Malaikat yang benar imannya. Itu seluruhnya ada kalimat-kalimat kiramin bararah. Lalu bagi kita hadirin, seperti tadi kita katakan, 3 pengajaran agama yang utama. Tadi apa? Pertama iman, kedua amal, ketiga akhlak. Mari kita sebut kemuliaan Al-Quran tadi itu telah disebutkan mulai dari ayat berapa tadi? Mulai dari kalla innaha tazkirah, ayat 11 sampai dengan ayat berapa tadi? Sampai dari ayat 16. Kemudian Allah memberikan teguran keras, tamparan kepada mereka-mereka yang kafir, mereka yang tidak mengingkari isi Al-Quran.
baik mereka yang memang benar-benar bukan beragama Islam atau mereka Islam tapi mengingkari ayat Al-Quran. Qutilal insanu ma akbar. Celakalah manusia, alangkah kufurnya dia. Celakalah manusia, alangkah kufurnya dia. Allah melaknat manusia-manusia yang kafir. Allah melaknatnya itu dengan sanksi ancaman akan diturunkannya azab. Mengapa begitu kafirnya manusia kepada Allah? Sedangkan kepada manusia itu Allah telah muliakan kedudukannya. Telah Allah berikan nikmat yang sebanyak-banyaknya. Pokoknya semua yang ada di muka bumi, di permukaan bumi ini, yang ada di bumi ini Allah sediakan untuk manusia. Gitu. Ya. Wallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dia yang telah menjadikan bagi kamu semua yang ada di muka di bumi ini untuk kalian. Mengapa kok masih ada kafir? Hadirin, inilah sebuah perbuatan manusia yang melampaui batas, yaitu tidak percaya dengan Allah, mengingkari syariatnya, tidak menjalankan sunnah yang diajarkan Nabi. Itu tadi masalah iman, karena sombong, takabur, masa istighna, tidak merasa perlu dengan Allah. Hadirin, inilah yang disebutkan qutilal insanu ma akbar. Untuk supaya orang-orang yang kafir itu masih terbuka, untuk supaya dapat ada rangsangan bagi otak manusia yang kafir itu, Allah berikan beberapa contoh-contoh untuk menghilangkan kekafiran, tidak percaya atau membangkang kepada Allah. Disebutkan apa, Pak? Disebutkan betapa hinanya asal usul kejadian manusia. Min ayyi syai'in khalaqah. Apakah dia berpikir enggak? Manusia itu berpikir enggak? Sebenarnya siapa sih dia? Dari apa dia diciptakan? Bukankah dia diciptakan Allah min nutfatin khalaqah? Dia berasal dari nutfah, air yang kotor, sperma yang kotor. Jadi arti nutfah itu mahinul haqir, air yang hina. Ya. Allah ciptakan manusia-manusia yang menyombongkan diri, yang kafir itu asal usulnya adalah dari air yang kotor, yang hina. Semua manusia yang ada bibit takabur dalam dirinya harus berpikir, merenungkan, siapa kalian semuanya? Aku ini siapa? Meskipun dengan pangkat yang tinggi, kekuasaan yang besar, ingatlah semuanya berasal dari min nutfatin khalaqahu faqaddara. Ini Pak, ini yang kita sebut tadi masalah akhlak. Bertali antara, bersatu, terintegrasi antara masalah iman dan akhlak. Lalu apa? Faqaddarahu min nutfatin khalaqahu faqaddarah. Berasal dari air yang hina itu, dalam proses kehamilan calon ibu, ketika kita berada dalam kandungan dalam rahim ibu, itu lalu Allah secara berangsur-angsur menjadi segumpal darah, menjadi segumpal daging, menjadilah sempurna, kemudian lahir dari kandungan ibu masing-masing. Ya, hadirin, setelah lahir Allah berikan alat indera untuk berpikir. Ada mata, ada telinga, ada otak, ada rasa. Allah jadikan kepada kita kesempurnaan, tidak seperti halnya makhluk. Mengapa? Supaya manusia bisa berpikir siapa Tuhannya, siapa yang menciptakan alam semesta ini, kenapa kita hidup di dunia ini, kenapa Allah jadikan segala sesuatu untuk kita olah agar kita mencapai kehidupan yang sempurna.
Tapi ingat bahwa kehidupan ini seluruhnya adalah Allah yang mengatur. Tsumma sabila yassarah. Jadi kalau baca Quran, kalau kita ingin pikir Pak, memakas pelan-pelan. Kemudian jalannya dia mudahkan. Tsumma sabila yassarah. Jadi Allah mudahkan segala manusia di jalan untuk kemana saja. Allah mudahkan transportasi di darat, di laut, bahkan juga di udara. Ya, Allah jadikan, Allah tunjukkan kepadanya jalan menuju kepada kebaikan. Tapi juga Allah tunjukkan jalan bagaimana terjadinya kehancuran. Supaya manusia waspada. Ya Pak, mari kita menyimpang sedikit soal kemudahan yang diberikan Allah. Wal-laili idza yaghsha wan-nahari idza tajalla wa ma khalaqadz dzakara wal unsa inna sa'yakum lasyatta wa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Kita ambil intinya saja. Allah bersumpah dengan malam, dengan siang. Dan Allah bersumpah dengan manusia diciptakan Allah dari jenis laki-laki dan perempuan. Allah katakan, usaha kalian bermacam-macam. Inna sa'yakum lasyatta. Usaha kalian untuk mendapatkan penghasilan, mendapatkan kehidupan yang baik, itu beraneka ragam. Apa saja bisa menghasilkan sesuatu untuk kehidupan kalian. Lalu manusia, kita orang mukmin yang beriman, mau tidak ditunjukkan Allah bagaimana hidup kita itu menjadi mudah. Kalau kita ingin hidup kita mudah, Allah lapangkan rezeki kita, Allah bukakan jalan untuk keluar dari berbagai kesulitan dan sebagainya. Dalam rangkaian surat Al-Lail disebutkan apa? Fa amma man a'ta wattaqa. Kalau kita diberi Allah rezeki yang diberikan Allah itu disebarkan juga untuk orang lain. Adapun orang yang suka memberi apa yang telah Allah anugerahkan kepadanya berupa harta, ilmu, kekuasaan apa saja, ajalah orang lain itu untuk bisa menikmati. Itu cara mudah mendapatkan rezeki dari Allah. Wattaqo, tetap selalu pelihara ketaatan pada Allah, ketakwaan. Kerjakan perintahnya, jauhi larangannya, hidup menurut sunnah Nabi, itu memudahkan hidup kita, Pak. Wasaddaqa bil husna, percaya, yakin betul, mentasdidkan segala perbuatan baik pasti akan dibalas oleh Allah. Membenarkan segala perbuatan yang kita kerjakan di dunia ini akan dibalas oleh Allah di dunia dan pasti nanti di akhirat. Jadi membenarkan hari akhirat. Kalau kita suka memberi, selalu takwa pada Allah dan suka dan yakin segala perbuatan akan dibalas oleh Allah nanti di hari akhirat, fasanuyassiruhu lil yusra. Allah akan mudahkan hidup kita. Dalam berbagai kesulitan ekonomi sekarang, Allah tunjukkan dalam kemudahan. Kenapa? Kalau kita bertakwa, baca surat At-Talaq, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa pada Allah, pasti Allah tunjukkan jalan keluar dari berbagai kesulitan yang dia alami. Wa may yattaqillaha yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa pada Allah, Allah berikan rezeki yang dia tidak sangka sebelumnya. Itu kan. Ini kebanyakan ya, kita ini sedang banyak mengalami masalah dalam hidup ini. Sedang krisis ekonomi makin terasa sekarang ini. Perbuatan-perbuatan yang melanggar akhlak, melanggar hukum sedang terjadi sekarang. Orang korupsi sekarang bukan lagi jutaan, bukan lagi miliaran, tapi sudah triliunan. Itu ya, masalah MBG ini yang jadi sorotan sekarang. Yang berapa? 375 triliun itu berapa tuh? Dana yang tidak jelas kemana larinya.
Ini apa? Persoalan akhlak. Iya, orang sudah tidak lagi punya etika dengan jabatan publik itu. Dulu ketika terjadi reformasi apa Pak? Kembali kepada melaksanakan undang-undang dasar secara murni dan konsekuen. Itu dulu begitu janjinya reformasi tahun 98. Lahirlah pula konsep apa yang disebut namanya asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik. The principle of good governance, the general principle of good governance, asas-asas umum penyelenggaraan negara yang baik. Tapi itu dilanggar semuanya. Muncul pula waktu itu ketetapan MPR yang disebut namanya waktu itu apa namanya? Anti korupsi dan nepotisme, koalisi apa? KKN-nya apa namanya itu Pak? Korupsi, kolusi, nepotisme. Sekarang muncul dalam bentuk namanya oligarki. Itu seluruhnya persoalan akhlak. Lalu kalau dibaca berbagai akhlak. Contoh akhlak yang benar apa Pak? Nabi mengingatkan barang siapa yang diberikan kekuasaan itu namanya tauliyah Pak ya. Yang diberi kekuasaan sebagai seorang menteri misalnya itu tauliyah. Kalau andai kata dia diberi jabatan seorang menteri, lalu dia mengambil para pembantu, para stafnya, orang-orang yang dia sukai, orang-orang yang menurut kelompoknya sendiri, tidak memperhatikan masalah kecakapan, masalah etika dan sebagainya, itu sama artinya itu orang mengkhianati Allah dan Rasulnya. Itu semuanya dilanggar. Nah akhirnya terjadi kehancuran. Oleh karena itulah hadirin, Allah sebutkan dalam ayat berikutnya. Kalau hidup susah menurut surat Al-Lail apa? Wa amma man bakhila wastaghna. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Adapun orang yang suka pelit, bakhil, kata orang Padang cekeh gitu. Orang kalau pelit, bakhil, pelit dengan harta, pelit dengan ilmu, pelit dengan kekuasaan, dia sendiri yang berkuasa, tak boleh ada matahari kembar, udah awas. Ya. Wa amma man bakhila, siapa orang yang pelit, tak boleh ada orang yang boleh menandingi dia. Sekarang disebut namanya oposisi, tak boleh. Wastaghna, merasa istighna, tak peduli lagi dengan Allah. Sudah bisa tanpa sholat, tanpa puasa, toh hidup saya sudah enak. Itu apa lagi sholat, puasa? Itu namanya istighna. Wa kadzdzaba bil husna, mendustai terjadinya hari akhirat. Jadi tidak percaya ada hidup akan dibalas Allah nanti di hari akhirat. Fasanuyassiruhu lil usra. Kami kata Allah akan persulit hidupnya. Lil usra, akan kami mudahkan jalan menuju kepada kesulitan. Firman Allah begitu. Jangan dikira Pak, kekuasaan itu enak. Kalau sudah begini oleh KPK bagaimana? Sudah begini. Sekarang berkuasa 6 hari kemudian dicokok oleh KPK. Nasib dialami oleh Ketua Ombudsman itu. Sekarang dilantik 6 hari kemudian. Kenapa? Soal akhlak. Masyarakat negara ini kita tidak bisa diperbaiki hanya dengan regulasi, dengan undang-undang bisa. Harus dengan etika, dengan akhlak. Oleh karena itulah hadirin, ini dalam ayat ini Allah sebutkan demikiannya. Wa hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura. Inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura. Dua jalan yang ditunjukkan Allah kepada kita. Kami tunjukkan kepada manusia itu jalan kebaikan, dia sambut dengan syukur. Tetapi ada manusia menempuh jalan yang keliru, jalan sesat, lalu dia menjadi kufur. Surah Al-Insan yang dibaca pada sholat subuh hari Jumat. Oleh karena itulah kepada kita manusia masih hidup ini,
yang Allah mudahkan, apakah mau jalan yang baik atau jalan yang buruk, jalan yang sesat atau jalan yang benar, ingatlah kehidupan ini akan berakhir dengan kematian. Summa amatahu, kemudian dia akan mematikan, Allah akan mematikan kita manusia ini. Wa akbarah, kemudian dia akan kuburkan. Allah cabut nyawanya, lalu jadikan dia kubur. Dia berada di alam kubur. Walaupun mayatnya dibakar, tapi tetap dia berada di alam barzakh, di alam kuburannya masing-masing. Ya. Thumma idza syaa ansyara. Tidak lama di kuburan, datang hari kiamat, masing-masing manusia nanti akan dibangkitkan. Sekali lagi, soal apa ini? Soal iman. Ya kan? Dia akan selalu Pak terintegrasi itu iman, amal, dan akhlak. Cobalah Bapak ambil nanti ayat mana saja. Selalu akan tersentuh dengan 3 soal ini. Ambil ayat apa saja. Kalau saya baca misalnya ya ini langsung aja. Wa amma in kana minal muqarrabin farauhun wa raihan wa jannatu na'im. Wa amma in kana minal mukadzibin ad-dallin fa nuzulun min hamim. Akhir surah Al-Waqiah. Itu soal apa? Soal iman. Kalau andai kata manusia itu berada pada ashabul yamin, maka fasalamun lak, selamatlah engkau min ashabil yamin. Farauhun wa raihan, muqarrabin ya. Kalau kamu termasuk kelompok muqarrabin, maka akan disediakan baginya farauhun wa raihan. Yang dalam terjemahan surat ini, maka dia akan memperoleh ketentraman dan rezeki, raihan, rezeki, serta surga yang penuh dengan kenikmatan. Soal apa itu? Soal iman pada hari akhir. Jadi selalu begitu Pak. Iman, amal, dan akhlak. Itu terus. Kalla lamma yaqdima amara. Jadi ayat 23 Allah sebutkan kalla lamma yaqdima amara. Jangan sekali-kali jangan begitu. Jangan sampai melalaikan, jangan sampai kufur, jangan sampai tidak beriman, jangan sampai tidak beramal. Toh hidup ini akan berakhir dengan kematian dan akan terjadi nanti pertanggungjawab hidup di hari akhirat. Saya kira inilah hadirin rangkaian ayat-ayat dari surat Abasa yang kita bacakan tadi. Intinya hadirin, semoga kita semuanya dapat meriwayat tauhid kita dengan sebaik-baiknya. Sekarang banyak terjadi penyesatan-penyesatan, berbagai macam aliran-aliran menyimpang, aliran menyempal dalam Islam akan banyak sekali terjadi. Pelihara tauhid kita dengan sebaik-baiknya. Marilah kita beramal menurut contoh yang diberikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadikanlah kiranya segala amal ini menjadi senjata bagi kita untuk meraih berbagai macam kemenangan dunia dan akhirat. Jauh hendaknya kita dari perbuatan-perbuatan akhlak yang tercela, karena seluruhnya nanti akan berakhir dengan kehancuran. Nauzubillahi min dzalik. Saya kira demikian hadirin. Terima kasih atas perhatian kita. Semoga pengajian yang sederhana pagi ini dapat bermanfaat bagi saya dan bagi kita semua. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa saqam. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wabillahi hidayah wa taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian tadi sudah dipersilakan Ustaz Abdul Syarif yang membahas surat Al-Baqarah ayat 11 sampai 23. Demikian kita tutup
Kita bicara macam Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.